Lu tahu nggak, kalau salah satu rahasia paling mengerikan di Bikini Bottom ternyata berasal dari Indonesia. Banyak yang nggak sadar, kalau Steven Hillenburg, sang pencipta SpongeBob, nyimpen satu detail bom waktu yang merujuk langsung ke sejarah kelam Nusantara. Detail ini bukan cuma sekedar nama, tapi sebuah kekuatan penghancur yang bikin karakter paling depresi di Bikini Bottom jadi makhluk paling ditakuti. Rahasia Indonesia di SpongeBob? Gue simpen itu buat hidangan utama di tengah video nanti. Tapi sebelum itu, mending kita preteli dulu dua bos besar di laut ini. Karena ternyata si hantu hijau dan Raja Neptunus itu bukan cuma gambar kartun. Mereka adalah mimpi buruk para pelaut di zaman dulu yang punya kontrak mati secara nyata. Lu harus tahu sejarah mereka, biar lu paham kenapa poin Indonesia nanti jadi jauh lebih masuk akal. Balik lagi bareng gue Fadli Ilyas, dan inilah 5 mitologi laut yang disembunyikan dalam SpongeBob SquarePants. Kita buka pembahasan ini dengan sosok yang paling sering bikin bulu kuduk penonton merinding, The Flying Dutchman. Di kartun, kita sering ketawa lihat dia depresi karena nggak bisa nakutin orang, atau pas dia sibuk nyari kaos kaki buat nutupin ekor hantunya. Tapi, lu harus tahu kalau nama Flying Dutchman itu bukan karangan Nickelodeon. Ini adalah legenda urban maritim paling tua dan paling dipercaya oleh pelaut di seluruh dunia selama lebih dari 4 abad. Legenda ini bermula sekitar tahun 1641. Ada seorang kapten kapal Belanda bernama Hendrik van der Decken. Dalam beberapa versi disebut Bernard Fokker. Dia lagi memimpin kapal perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC menuju ke arah, tebak kemana? Ya, menuju ke wilayah kita, Hindia Belanda atau Indonesia, lewat rute Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Pas kapalnya mau ngelewatin semenanjung yang terkenal ganas badainya itu, semua kru ketakutan dan minta balik arah. Tapi Van der Decken ini orangnya keras kepala, arogan, dan sombong. Persis kayak sifat si Dutchman kalau lagi marah di kartun. Dia malah nantang Tuhan dan alam semesta. Dia bilang, gue bakal tetap berlayar nembus badai ini, biarpun gue harus berlayar sampai hari kiamat. Boom! Sumpah itu jadi kenyataan, bre. Langit langsung gelap dan kapal itu dikutuk buat berlayar selamanya tanpa pernah bisa berlabuh di pelabuhan manapun. Itulah alasan kenapa di SpongeBob, si Dutchman digambarkan selalu berlayar dan gak punya rumah tetap, kecuali kapalnya sendiri. Dia terjebak dalam loop waktu yang abadi. Tapi ada detail yang lebih gelap lagi. Lu tahu Davy Jones' locker? Di kartun, itu cuma locker penuh barang bau punya si Dutchman. Tapi di mitologi aslinya, Davy Jones adalah personifikasi dari iblis laut. Pelaut zaman dulu percaya kalau Davy Jones adalah roh jahat yang nunggu di dasar samudra buat narik jiwa-jiwa pelaut yang tenggelam. Steven Hillenburg sebagai ahli biologi laut, pinter banget mainin psikologi ini. Dia naruh si Dutchman sebagai pemilik loker itu buat nunjukin kalau dia adalah penjaga gerbang kematian di laut. Perhatiin deh, setiap si Dutchman muncul, suasana Bikini Bottom pasti berubah jadi gelap, berkabut, dan mencekam. Itu bukan cuma efek visual, tapi itu adalah aura kematian yang dibawa dari legenda aslinya. Banyak kesaksian pelaut nyata, dari zaman VOC sampai zaman Perang Dunia, yang ngaku lihat kapal hantu ini bersinar merah atau hijau di tengah badai. Dan biasanya, siapapun yang lihat kapal itu nggak lama kemudian bakal ngalamin kecelakaan maut. Jadi, pas SpongeBob atau Patrick main-main di kapal itu, mereka sebenarnya lagi main-main sama maut yang udah nunggu selama 400 tahun. Poinnya adalah, Flying Dutchman di SpongeBob adalah simbol dari ambisi yang menghancurkan diri sendiri. Sama kayak kapten aslinya yang sombong, karakter ini ngingetin kita kalau laut punya cara sendiri buat ngukum siapapun yang berani nantang kekuatannya. Nah, kalau si hantu aja udah punya sejarah seberdarah itu, gimana dengan sang penguasa laut, King Neptune? Dan yang paling penting, gimana hubungannya sama rahasia besar dari Indonesia yang gue janjiin tadi? Kita masuk ke poin kedua. Sekarang kita geser ke penguasa tertinggi di Bikini Bottom, King Neptune. Di seri SpongeBob, kita sering lihat dia sebagai raja yang botak, baperan, dan sangat terobsesi sama mahkotanya. Tapi jangan salah, di balik tingkah konyolnya, ada referensi mitologi yang jauh lebih berat dari yang lu bayangin. Secara sejarah, King Neptune adalah adaptasi dari Poseidon Yunani atau Neptunus Romawi. Dalam teks kuno, dia bukan cuma raja ikan yang ramah, dia adalah Earth Shaker atau sang penggoncang bumi.
Orang zaman dulu percaya kalau laut lagi badai atau ada gempa bumi, itu artinya Neptunus lagi bad mood. Di SpongeBob, ada satu detail yang jarang orang bahas, mahkota Neptunus. Kenapa dia panik banget pas mahkotanya hilang di The SpongeBob Movie? Secara mitologi, mahkota itu bukan cuma perhiasan, tapi divine right atau hak ketuhanan untuk memerintah. Tanpa itu, dia cuma ikan biasa yang gak punya kekuatan. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Kita masuk ke bagian yang gue janjiin, The Indonesian Connection. Pernah nggak lu kepikiran kenapa di episode International Justice League of Super Acquaintances, Squidward berubah jadi pahlawan super bernama Kapten Magma? Dan setiap kali dia mau ngetek, dia teriak satu kata yang sangat spesifik. Krakatoa! Krakatoa. Bagi penonton Amerika atau Eropa, itu mungkin cuma kata-kata random yang kedengarannya ekstrim. Tapi buat kita, itu adalah nama salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah manusia yang terjadi di Selat Sunda, Indonesia. Kenapa Steven Hillenburg milih Krakatau? Kenapa nggak Gunung Vesuvius di Italia atau Gunung St. Helens di Amerika? Inilah kecerdasan Hillenburg sebagai ahli biologi laut. Skala kerusakan. Letusan Krakatau tahun 1883 itu bukan main-main, bre. Suaranya adalah suara paling keras yang pernah dicatat sejarah. Bayangin, suaranya kedengeran sampai 4.800 km jauhnya. Tekanan gelombangnya muterin bumi sampai 7 kali. Hillenburg pengen ngasih tahu kalau kekuatan Squidward itu level dewa yang bisa bikin dunia kiamat. Psikologi Squidward, ini yang paling daging. Squidward adalah karakter yang paling banyak memendam emosi. Dia adalah korban sistem, korban tetangga yang berisik, dan korban dari hidup yang stagnan. Dalam geologi, gunung api itu adalah akumulasi tekanan dari bawah tanah yang ditahan terus-menerus. Hillenburg melihat Squidward itu persis kayak gunung Krakatau. Dia kelihatan tenang, dia main klarinet, dia melukis. Tapi di dalam kepalanya ada magma kemarahan yang udah numpuk bertahun-tahun. Penghormatan sejarah. Dengan naruh nama Krakatoa, Hillenburg secara nggak langsung ngakuin kalau kekuatan alam di Indonesia adalah yang paling disegani oleh para ilmuwan dunia. Masuk ke poin keempat, kita bakal bedah mitologi siren yang paling brutal di sejarah SpongeBob, yaitu sosok nenek es krim di The SpongeBob SquarePants Movie. Dan detail ini mungkin bakal bikin lu sadar betapa ngerinya adegan yang sering dipotong di TV ini. Pas SpongeBob lari nyamperin kedai es krim sementara Patrick nunggu di mobil, dia nggak sadar kalau dia udah masuk ke zona kematian. Dalam mitologi, siren itu memikat mangsa buat masuk ke jebakan tanpa mereka sadari. Di sini, Hillenburg nunjukin itu dengan cara yang jenius sekaligus menyeramkan. Pas SpongeBob megang es krimnya, es krim itu nempel di tangannya dan gak bisa lepas. Tapi yang bikin merinding bukan es krimnya, melainkan tanah yang lagi dia injak. Ternyata, tanah atau pasir itu bukan daratan, bre. Itu adalah bagian dari mulut ikan monster raksasa yang lagi mangap lebar dan terkubur di bawah pasir. Jadi, posisi SpongeBob saat itu sebenarnya udah ada di dalam mulut si ikan. Sosok nenek-nenek itu adalah ujung lidah si ikan yang dipakein baju dan rambut palsu supaya dari kejauhan kelihatan kayak manusia baik-baik. Si monster ini sengaja mangap dan biarin mulutnya ketimbun pasir supaya mangsanya masuk sendiri ke dalamnya. Pas si ikan mulai bergerak mau nutup mulutnya, SpongeBob hampir aja kegigit sebelum dia berhasil ngelepasin umpan itu dan kabur balik ke mobil Krabby Patty. Kenapa ini gue sebut mitologi siren? Karena ini adalah strategi penyamaran paling sempurna. Si monster nggak perlu ngejar, dia cuma perlu menyamar jadi lingkungan dan nunggu mangsanya berdiri di atas lidahnya sendiri. Visual nenek yang ternyata cuma ujung lidah di dalam mulut raksasa ini dianggap terlalu traumatis buat anak-anak, makanya sering banget hilang di TV. Hillenburg pengen ngingetin kita, di laut, tempat yang lu pikir aman buat berpijak bisa jadi adalah jalan pintas menuju perut predator. Setelah teror mulut raksasa tadi, kita tutup dengan poin terakhir, The Kraken dan Leviathan. Kalau di poin 4 tadi kita bahas predator yang nyamar di permukaan, di poin 5 ini kita bahas tentang entitas purba yang mendiami wilayah terdalam. Dalam berbagai mitologi laut, Kraken dan Leviathan adalah simbol dari kekuatan alam yang gak bisa dikalahin manusia. Di SpongeBob, referensi ini muncul lewat sosok monster-monster jurang atau The Trench yang ukurannya gak masuk akal.
Hillenburg pakai pendekatan cosmic horror, perasaan di mana kita ngerasa kecil banget di depan sesuatu yang gedenya segede gunung. Ingat nggak, pas SpongeBob dan Patrick harus ngelewatin jurang penuh monster di film yang sama? Atau penghuni rock bottom yang punya bentuk aneh dan menyeramkan? Itu adalah representasi dari Leviathan, makhluk yang hidup di tempat yang nggak pernah tersentuh cahaya matahari. Hillenburg pengen nunjukin kalau Bikini Bottom itu sebenarnya kota yang sangat rapuh. Mereka hidup di atas wilayah kekuasaan monster purba yang kalau mereka bangun, seluruh peradaban itu bisa hilang dalam sekejap. Jadi itulah 5 mitologi laut yang disembunyikan dalam SpongeBob SquarePants. Dari hantu VOC yang tersesat menuju Nusantara, amukan kemarahan dari Gunung Krakatau, sampai teror lidah penyamar yang hampir ngerenggut nyawa si Spons kuning. Ini bukti kalau Steven Hillenburg gak cuma bikin kartun buat lucu-lucuan. Dia masukin sejarah, mitologi, dan kengerian biologi laut dalam satu paket yang kita tonton tiap hari. Dan yang paling penting, ternyata Indonesia punya peran besar dalam ngebentuk sisi garang dari kartun legendaris ini. Gue pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar. Mitologi mana yang menurut kalian paling bikin merinding? Atau lu punya teori sendiri soal rahasia lain di Bikini Bottom? Tulis di bawah, gue bakal bacain satu-satu sambil nungguin teori gila kalian. Jangan lupa like kalau lu bangga sama poin Krakatau tadi, dan share video ini ke temen lu yang ngaku fans SpongeBob tapi gak tahu apa-apa soal rahasia gelap ini. Gue Fadlah Ilyas pamit undur diri. Tetap kritis, tetap waspada sama es krim gratis di pinggir jurang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.